Halo teman-teman, saya Pipit Apriliani dengan NIM 23283021. Hari ini saya akan mendemonstrasikan machine learning, naive Bayes, dan juga unsupervised learning dengan menggunakan studi kasus. Yang pertama kita akan bahas yaitu dengan penggunaan naive Bayes, yaitu analisis sentimen Twitter, klasifikasi sentimen positif, netral, dan sentimen negatif. Deskripsi masalahnya yaitu masalah yang ingin diselesaikan adalah bagaimana mengklasifikasikan sentimen tweet tentang maskapai menjadi 3 kategori, positif, netral, atau negatif. Tujuannya adalah membantu maskapai memahami persepsi pelanggan berdasarkan komentar di Twitter untuk peningkatan pelayanan. Kemudian jenis masalah dan isi datanya. Jenis masalahnya itu klasifikasi naive Bayes dengan target sentimen positif, netral, negatif. Dengan fitur datanya, dengan teks isi tweet dari pelanggan, kemudian menggunakan dataset tweets CSV yang berisi teks data tweet dan label sentimen. Kemudian tahapan penyelesaian masalahnya. Yang pertama yaitu load data dari tweet CSV. Kemudian yang kedua membersihkan teks dengan menghapus URL, mention, dan hashtag dan tanda baca. Kemudian yang ketiga mengubah teks ke bentuk angka atau convectorizer. Kemudian yang keempat split data menjadi train dan test 80 dibanding 20. Kemudian melatih model dengan naive Bayes. Dan yang keenam evaluasi model dengan classification, report, dan confusion matrix. Dan yang terakhir yaitu visualisasi hasil evaluasinya. Kemudian error matrix yang digunakan. Error matrix yang digunakan diantaranya di sini seperti precision, ada recall, ada F1 score, dan confusion matrix. Alasan menggunakannya yaitu karena lebih akurat untuk klasifikasi data teks, terutama jika data tidak seimbang. Yang kedua, memberikan gambaran seberapa baik model dalam prediksi setiap kelas sentimennya. Kemudian untuk evaluasi dan rekomendasinya. Untuk evaluasi, model memiliki performa baik pada kelas negatif karena biasanya data lebih dominan. Kinerja pada kelas positif dan netral masih perlu ditingkatkan. Kemudian rekomendasi dari yang pertama itu gunakan metode lain seperti CVM atau logistic regression ya. Kemudian terapkan TF-IDF factorizer untuk fitur yang lebih baik. Kemudian dipertimbangkan juga balancing data, oversampling atau undersamplingnya. Kemudian eksplorasi metode deep learning, LSTM BERT untuk akurasi yang lebih tinggi. Dan sebagai penutup, model ini dapat membantu memahami sentimen pelanggan terhadap maskapai. Hasil analisis dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan ke depannya lagi. Oke, untuk naive Bayes kita lihat dulu hasil code-nya ya. Nah, ini dia hasil analisis sentimen Twitter positif, netral, dan negatif. Mana di sini dengan menggunakan import pandas NumPy.
dengan model multinomial NB. Ini predict and evaluate. Dan confusion matrixnya. Ini adalah distribusi hasil prediksi sentimennya. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu supervised learning dengan studi kasus clustering customer dengan Cummins, analisis data mall customer. Deskripsi masalahnya, perusahaan mall ingin memahami perilaku belanja pelanggan. Masalahnya adalah bagaimana mengelompokkan pelanggan berdasarkan pendapatan tahunan dan skor belanja mereka. Tujuannya yaitu untuk membantu dalam strategi pemasaran dan penawaran yang lebih personal. Jenis masalah dan isi datanya. Jenis masalahnya clustering dengan menggunakan unsupervised learning, bukan klasifikasi atau regresi. Kemudian isi datanya, annual income, pendapatan tahunan pelanggan, dan speeding score 1-100, skor pengeluaran berdasarkan kebiasaan belanja. Tahapan penyelesaian masalahnya, yang pertama yaitu load data dan memilih fitur annual income dan spending score. Yang kedua, normalisasi data. Yang ketiga, normalisasi data, inisialisasi Centroid dengan Cummins++. Kemudian yang keempat, iterasi Cummins untuk async cluster dan update Centroid, dan dengan menyeimbangkan pendapatan. Yang terakhir yaitu visualisasi hasil clusteringnya. Kemudian error matrix yang digunakan. Error matrix yang digunakan dalam Filtering Cluster Sum of Square atau YCSS atau Intertia. Alasan memilihnya karena mengukur seberapa dekat data dalam satu cluster. Semakin kecil YCSS-nya, maka semakin baik pemisahan clusternya. Isi sesuai dengan evaluasi model clustering yang tidak memiliki label. Sebagai penutupnya, model clustering ini membantu perusahaan memahami segmentasi pelanggan. Dengan informasi ini, strategi pemasaran dapat disesuaikan untuk meningkatkan kepuasan dan pendapatan. Kemudian tambahan evaluasi dan rekomendasinya. Untuk kinerja model, visualisasi menunjukkan klaster terpisah dengan baik. Cummins dengan Cummins++ membantu mengurangi visualisasi inisialisasi yang buruk. Dan rekomendasinya dapat digunakan untuk segmentasi pelanggan, bisa dikembangkan dengan menambahkan fitur lain seperti usia atau jenis kelamin. Kemudian evaluasi lanjutan dapat menggunakan Silhouette Score untuk validasi kekuatan clustering. Kemudian kita akan lihat dulu hasil code dari unsupervised learning-nya dulu. Dan ini dia. Import, di sini ada import, load data, kemudian ada normalisasinya, dan inisialisasi Centroid dengan Cummins. Menghitung jarak kuadrat